Dulu kampung ini adalah sebuah kampung yang hidup. Ada tawa anak-anak, asap dapur yang mengepul dari hampir 100 kepala keluarga, dan kehangatan sebuah komunitas di tengah lebatnya hutan alas gumitir. Namun kini semuanya sirna. Kampung ini mendadak sepi, ditinggalkan hingga menyisakan kehampaan. Dan yang paling luar biasa, di antara rumah yang kosong dan runtuh ini masih ada satu keluarga yang menolak untuk pergi. Mengapa 100 keluarga lainnya memilih pergi? Dan rahasia apa yang membuat satu keluarga ini bertahan sendirian di jantung salah satu hutan paling mistis di Jawa Timur? Mari kita masuk lebih dalam. Kawan-kawan petualangan Kamzen, hari ini saya berada di tengah alas gumitir dan akan menunjukkan sebuah kehidupan yang mana sekarang sudah tinggal satu keluarga teman-teman, di perkampungan yang namanya Garahan Atas teman-teman. Tuh, nanti perkampungannya di sana itu teman-teman. Wah, seperti apa kondisinya? Yuk kita gaskan, kita lihat. Jujur, ngebayangin jalurnya aja udah bikin kaki agak gemetar. Buat sampai ke kampung terpencil ini, gak ada pilihan lain selain jalan kaki. Benar-benar membelah jantung alas gumitir, lewat jalur yang gak biasa, jalur yang cuma menyisakan keheningan dan rel kereta api tua. Dan ini dia ujian pertamanya, terowongan Garahan. Dari luar saja hawa dinginnya udah mulai kerasa keluar dari mulut terowongan peninggalan Belanda ini. Pas kita melangkah masuk, cahaya matahari langsung hilang, gelap segelap-gelapnya. Di dalam sini, indera pendengaran kita jadi tajam banget. Suara tetesan air yang jatuh dari dinding batu tua itu kedengaran kayak detak jam dinding yang lambat. Entah kenapa, hawa di dalam sini tuh pengap, tapi sekaligus bikin merinding. Pikiran udah mulai kemana-mana dan satu-satunya fokus kita cuma satu, ngelihat seberkas cahaya di ujung sana. Dan berharap gak ada suara klakson kereta yang tiba-tiba menggema dari belakang. Begitu keluar terowongan, bukannya kita bernapas lega, kita justru langsung disambut sama ini, jembatan rel tinggi yang melintas tepat di atas jurang alas gumitir. Pas melihat ke bawah, wah asli lutut langsung berasa lemes. Di sini nggak ada pembatas sama sekali, kanan kiri langsung jurang. Angin hutan yang berembus kencang berkali-kali bikin keseimbangan goyang. Setiap melangkah, mata harus benar-benar fokus ke bantalan rel. Salah injak dikit aja fatal akibatnya. Tapi di sela-sela rasa takut itu, pemandangan hutan di bawah sana gila, magis banget. Kayak lagi berjalan di atas awan yang mengitari misteri alas gumitir. Setelah perjuangan melewati jembatan rel kereta api tadi, akhirnya kita sampai di ujung jalur rel. Di depan kita ada jalan setapak kecil yang hampir ketutup semak belukar. Melalui suasana jalan setapak hutan ini teman-teman, di sekitar ini mendadak berubah menjadi senyap banget. Sekedar informasi balik bahwa rimbunnya pohon-pohon ini besar dulu itu, pernah saya gerbang post menuju di kampung media sudah sosial ada saya di depan mata. dan sempat trending. Dan teman-teman, setelah melewati rel kereta api, kita mulai memasuki area perkampungannya melalui jalan setapak ini teman-teman. Sekedar informasi bahwa alas gumitir bagi para pelintas jalur selatan Jawa Timur, nama ini mungkin identik dengan tikungan tajam, kabut tebal dan cerita mistisnya. Tapi jauh di dalam rimbunnya pepohonan ini, puluhan tahun lalu pernah ada sebuah kehidupan yang sangat hangat. Yang mayoritas warga di sini dulunya adalah para pekerja perkebunan. Hidup mereka sederhana, tapi mandiri, gotong royong menjadi denyut nadi di sini. Bayangkan, hampir 100 kepala keluarga pernah menggantungkan hidup dan merajut mimpi di tanah ini. Saat itu, kampung ini jauh dari kata menyeramkan. Riuh rendah obrolan tetangga di sore hari selalu mengalahkan dinginnya kabut alas gumitir. Ini dia kampung terpencil di tengah alas gumitir yang hanya dihuni oleh satu kepala keluarga. Kampung Garahan Atas, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Namun, roda kehidupan terus berputar. Perlahan tapi pasti, satu persatu lampu di rumah-rumah warga mulai padam untuk selamanya.
akses jalan yang sulit, tidak adanya fasilitas kesehatan, hingga anak-anak yang harus berjalan berkilo-kilometer menembus hutan hanya untuk bersekolah mulai mencekik kehidupan di sini. Ditambah lagi, perubahan regulasi perkebunan dan faktor ekonomi membuat tanah ini tak lagi ramah untuk bertahan hidup. Eksodus besar-besaran pun terjadi. Gelombang kepindahan warga membuat kampung yang tadinya ramai menyusut drastis dalam hitungan tahun. Rumah-rumah kayu mulai ditinggalkan begitu saja, membiarkan rayap dan tanaman liar mengambil alih semuanya. Hingga akhirnya hutan benar-benar mengambil alih kampung ini. Kini sejauh mata memandang hanya ada kesunyian. Kampung ini resmi menjadi kampung yang hampir mati. Tapi di tengah semua kehambaan ini, rumah ini tetap berdiri kokoh. Disinilah satu keluarga terakhir di kampung ini memilih menghabiskan hari-hari mereka. Di saat orang lain ketakutan dengan kesunyian dan cerita mistis Alas Gumitir, bagi mereka tempat ini adalah rumah, tanah tempat mereka lahir, mencari nafkah dan menua. Jadi teman-teman, sekarang coba kita lihat ke bagian yang sebelah sini. Ini dulu ada penghuninya di sini teman-teman. Ini rumahnya bagus. Kondisinya sudah hancur. Wah, ya karena memang sudah almarhum di si ibu, dengan tinggal suaminya dan dibawa anaknya ke kampungan. Kita lihat di sini teman-teman. Dulu saya di sini nih teman-teman, masuknya di sini ada ruang tamu di sini. Nah, disinilah ruang tamu dulu. Saya ngobrol sama bapak di sini. Ada ibu juga teman-teman. Ya, di sini ada dapurnya beliau dulu. Ya, sekarang sudah tinggal puing-puingnya saja. Penghuninya sudah tidak ada lagi. Tinggal kenangan teman-teman. Ini duriannya ini belum berbuah ini ya. Ini pintunya ini teman-teman, itu jadul nih. Nah, tuh ada pemakaman umum. Ini dia bekas kandang ternaknya. Informasinya di sini tuh dulu rumah padat banget teman. Sini rumah di atas tuh rumah. Kurang lebih ada 100 kepala keluarga. Dan di tahun 2026 ini tersisa 1 kepala keluarga. Sekarang saya coba ke sana untuk melihat rumah yang ada di atas itu teman-teman. Dan ini tampak depan dari rumahnya ibu tadi teman-teman. Nih ya, dua rumah ini si bapak dan ini adalah putranya beliau teman-teman. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dulu 2023. Ini masih dihuni teman-teman. Sekarang sudah, subhanallah, bahkan atapnya sendiri gentengnya sudah habis nih. Ini bekas krayonnya si anak nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini kamarnya juga subhanallah. Ada bekas surat yasin teman-teman. Taruh sini. Jamnya sendiri juga sudah mati. Itu ada suara kereta itu kelihatan ya dari sini. Ya, keren banget. Nah, dari sini itu sebenarnya pemandangannya keren banget teman-teman.
Andainya ini masih ada penghuninya, tuh barusan kan melihat kereta api dari sana tuh. Indah banget ini. Sayangnya ya tersisa satu keluarga yang tinggal di rumah ini saja teman-teman. Jadi si ibu masih sholat teman-teman di dalam. Kita tunggu beliau selesai sholat. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentang kehidupan beliau yang ada di tengah hutan ini teman-teman. Subhanallah, kalau saya sendiri sih nggak kerasan teman-teman. Tuh ya, setiap orang kan memang beda-beda lah prioritas hidupnya. Bertahan sendirian di tengah hutan tanpa tetangga tentu bukanlah hal mudah. Tapi cinta mereka pada tempat ini rupanya lebih besar daripada rasa takut itu sendiri. Kali ini kita akan berbincang langsung dengan mereka, menyelami arti kesetiaan di tengah kampung yang telah ditinggalkan. Nah, kita masuk ke rumah si ibu teman-teman. Assalamualaikum. Wah, rumahnya bersih Bu ya? Ya, bersih. Alhamdulillah baru dibersihkan nih teman-teman. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu Mbak, nggak usah repot-repot, nggak usah bikin kopi Mbak. Teman-teman, hari ini saya bersama Ibu Sinten namanya Bu? Ibu Bu Sulase. Bu Sulase. Sehat ya Bu Sulase hari ini? Alhamdulillah. Bu Sulase jenengan itu kan tinggal satu keluarga di sini. Alhamdulillah listriknya sudah dikasih sama perkebunan genset ya Bu ya? Pakai bensin. Solar. Oh solar tiap hari ya Bu ya. Alhamdulillah. Itu anu Bu apa namanya? Kalau belanja jenengan gimana tiap harinya? Ya, dia itu 1 minggu sekali. 1,5 bulan. Oh 15 hari sekali. Iya. Oh berarti nyetop di sini ya Bu ya? Ya karena memang jaraknya itu teman-teman harus jalan kaki. Ya, Jalan kaki dari sini. Bu, kalau ini kan sudah tinggal satu keluarga ini mulai tahun berapa Bu? 2026 ini. Ibu yang meninggal itu tahun berapa Bu? Ini barusan. Barusan berarti ya. Ada dapat 5 bulan? Hampir. Iya. 5 bulan itu ya sudah ya. Ya rumahnya sudah rusak itu sekarang. Ini dirusak. Sudah dirusak. Kalau di bikin diri perwa itu. Di Perwa di sana ya Bu ya. Di pos belakangnya pos tuh. Pos sepur. Oh di belakang pos sepur dibikin sana Bu. Ya Bu, kalau malam gimana sampean? Enggak kesepian tuh? Enggak, kalau ada listrik. Listriknya sudah enak ya Bu ya. Itu kemarin yang saya video tahun berapa itu ya, 2025 kemarin itu banyak yang nonton Bu, banyak. Sampai yang dari Jember itu, pemerintah Jember messenger saya tanya ke katanya mau ke sini gitu, enggak tahu, belum ada tapi ya Enggak. belum ada ke sini. Itu dia teman-teman, kemarin sudah di messenger itu dia, messengernya saya tulis di sini tuh ada di messengernya, ternyata sampai sekarang belum ada. Tapi yang penting jenengan sehat selalu Bu, sehat selalu di sini sama Bapak gitu. Tapi Bapak tiap hari kerja sekarang ya? Alhamdulillah, karena musim panen kopi ya Bu ya? Iya, jaga itu orang ngeruput itu. Oh jaga orang ngeruput ya Bu ya? Ya beginilah keseharian Ibu. Kalau jenengan Bu, setiap harinya bantu Bapak berarti? Yang ngeruput, ya apa tuh molong kopi. Molong kopi ya Bu ya? Oh ini ayamnya, mau buat jam juga banyak ayamnya sampean Bu? Dijual. Oh dijual gitu? Ya. Jadi si Ibu juga membantu Bapak teman-teman. Bu, informasinya rumah ini peninggalan Belanda ya? Iya. Rumah yang jenengan tempat ini ya Bu? Ya. Yang di sini sudah banyak orang, ada 100 orang di sini. Dulu di sini 100 orang ya? Iya, banyak berarti Bu? Oh. Jadi orang-orang itu sudah bisa beli rumah di luar, pindah gitu. Akhirnya tinggal jenengan sendiri. Akhirnya ya, Mulai tahun berapa Bu di sini yang sudah mulai sedikit orangnya Bu? enggak tahu, sudah lupa saya. Sudah lupa ya Bu ya. Tapi sejak dulu memang tidak ada listrik PLN Bu dari sini. Mau dikasih gagal, mau dikasih gagal. Gagal dulu ya. Itu dia teman-teman. Ya mudah-mudahan paling sehat. Ini ada sedikit rezeki buat jenengan, kasihkan Bapak
rokoknya sama uangnya ini buat jenengan. Nggih, mau diterima ini dikit. Kasihkan Bapak ini Terima uangnya buat jenengan. kasih, semoga Ya. lancar rezekinya. Amin, amin, amin. Makasih banyak, Bu. Itu dia, teman-teman. Sekilas tentang kehidupan si Ibu Sulasih yang memang sudah tinggal di sini. Tidak ada niat untuk pergi ke kampung, Bu. Biar kumpul sama. Tidak ada. Memang sudah enak di sini ya, Bu ya. Nah, Masih sehat, ya, Masih masih mau sehat. kerja. tuh. Jadi Ibu mau tetap bertahan sampai kapanpun berada di tempat yang sudah banyak kenangannya bagi beliau ya Bu ya. Banyak sejarahnya di sini ya. Termasuk masjidnya dulu banyak di sini yang sholat. Banyak ya, ada yang kalau puasa itu ya, ada yang ngaji ya, darusan itu ya. Banyak ya Bu. Sekarang itu mak Bapak sendiri. bapak sendiri. Itu pun tidak darusnya di rumah sekarang. Ibu, saya pamit ya. Saya tak pulang dulu. Mudah-mudahan jenengan di sini paling sehat terus. Mohon maaf kalau saya ada salah. Sampaikan salam saya sama Bapak. Ya. Nggih, sehat-sehat selalu. Saya tak pamit, Bu. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petualangan hari ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa arti sebuah rumah tidak pernah ditentukan oleh seberapa ramai tetangga di sekeliling kita atau seberapa megah bangunannya. Bagi keluarga yang bertahan di sini, di tengah kesunyian alas gumitir yang bagi sebagian orang menakutkan, tempat ini adalah detak jantung mereka. Disinilah kenangan mereka dirajut, dan di tanah ini pula kesetiaan mereka diuji. Saat ratusan orang memilih pergi mencari kepastian yang baru, mereka memilih menetap menjaga sisa-sisa cerita yang tertinggal. Kamar mandi jadul nih teman-teman. Wah, airnya ini sangat jernih banget. Coba kita lihat yuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, nih. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Beres banget teman-teman nih. Wah, dingin dan jernih nih. Wah, keren banget nih. Tempatnya pun manual nih teman-teman. Ini dari kayu ini ya. Wow, nih airnya tak tunjukkan ya. Nih airnya. Wow, tuh. Wah, itu ada sarang apa itu teman-teman? Ini kalau bahasa saya itu nyang-manyang teman-teman. Itu kalau nyapsap itu bahaya itu. Wah. Jadi ada dua. Ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri teman-teman. Wow, sama ya. Ada 4 nih teman-teman. Ini dulu tempat paling bersejarah, kenang-kenangan bagi masyarakat yang tinggal di sana. Kalau rumah-rumah yang di sana itu sudah banyak yang dihancurkan, hancur lah teman-teman. Kalau yang ini masih kokoh, luar biasa. Silakan buat teman-teman yang pernah tahu tentang keadaan kondisi di kampung ini, tulis di kolom komentar. Kita berbagi pengalaman di ruang petualangan Kang Zain. Kampung ini mungkin sudah akan punah dan terlupakan oleh dunia luar. Tapi selama masih ada satu pelita yang menyala di rumah itu, kehidupan di tempat ini tidak pernah benar-benar usai. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya menembus batas keheningan alas gumitir kali ini. Sampai jumpa di petualangan saya berikutnya. Saya Kang Zain, pamit dan tetap hargai tempat di mana kamu pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.